Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat buat semua. Pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, langsung kita berdoa. Doa untuk kepercayaan dan masing-masing. Selamat dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dulu ya. Untuk di kelas ini ada yang hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keberkahan dalam menjalani pembelajaran pada saat ini ya. Kita lanjut, kita sudah meningkatkan semangat nasionalisme. Kemarin kita berdiri, nanti saya duduknya, silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tetaplah hidup, jangan lupa negaramu. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kelas, marilah kita membuat kesepakatan kelas. Terus tidak berubah, sudah dibentuk kelompok ya? Sudah. Nah, marilah kita membuat kesepakatan kelas supaya kelas ini aman, nyaman, dan menyenangkan. Silakan dari kelompok 1 dibimbing sama ketua kelompoknya. Dari kelompok 2, silakan siapa ketuanya? Alawi. Agar belajar menjadi lebih ini apa jawaban, kita harus membuang sampah tidak sembarangan dan buang sampah setempatnya, Pak. Buang sampah tempatnya. Ya, untuk kelompok selanjutnya. Agar memperhatikan selalu, agar selalu fokus di setiap pembelajaran. Gimana? Agar memperhatikan selalu, agar selalu fokus di setiap pembelajaran. Lanjut ke tujuan pembelajaran sebentar ya. Saya tunjukkan tujuan pembelajaran pada kali ini. Ya, tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, melalui presentasi media pop-up, peserta didik dapat mengorganisasikan keberagaman agama, suku, agama, dan ras dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan mudah. Yang kedua, melalui media pop-up, peserta didik dapat mengintegrasikan keberagaman suku, agama, ras dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan mudah. Yang kedua, melalui tayangan video, gambar, dan PPT, peserta didik dapat mengevaluasi keberagaman suku, agama, dan ras dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu tadi hasilnya. Coba bagi LKPD dulu ya. Silakan dibagikan LKPD-nya sesuai. Kamu kelompok berapa? 2. Berarti kelompok 3. Kamu kelompok berapa? 1. Kelompok 2. Nanti LKPD-nya dinilai per kelompok. Ya, itu ada poin-poinnya ya. Di situ ada poin-poinnya. Nanti ini juga dibagikan ya. Silakan dibagikan kepada masing-masing kelompok ya. Sudah kasih, nanti yang kurang silakan coba. Ini proses penilaian, salah satunya adalah penilaian antar kelompok dan penilaian pengetahuan. Nanti penilaian evaluasi seiring dengan perjalanan presentasi. Oke, kita lanjut ke presentasi. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita bapak pengen ini dulu nih, pengen SQD sedikit. SQD-nya beda ya, kalau kemarin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bapak punya SQD sedikit. Kalau nanti bapak sebutin pagi, kalian kok tangannya 1. Kalau lu bangun biar fokus lebih bagus ya. Kalau pagi tepuk tangannya 1. Coba pagi, siang 2. Kalau siang 2 ya.
Ulang, siang 2. Kalau sore 3. Siang, sore, sore, siang, pagi, malam. Ya, sudah pulang. Ya, sampai fokus semuanya. Siang, sore, pagi, malam. Nah, kita kasih tepuk tangan sama kita semua. Ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat proyek bom abu. Coba Bapak pengen lihat proyek bom abunya yang sudah dibikin. Ini kita pertemuan kedua ya. Kemarin sudah dibikin videonya. Kita lihat videonya aja dulu ya. Gimana? Ya. Ini sedikit kemarin dari kelompok beragama ras ya. Ya. Ya, itu bentuk bapaknya. Iya. Jangan ketawa itu ya, kalau bikin vlog itu jangan ketawa ya, ketawa sekali. Sudah belakang ya. Apa kan? Jangan bicara kalau video. Ya itu dari kelompok satu sedikit aja ya, karena kita udah kemarin tuh udah menyelesaikan sebenarnya, cuman Bapak pengen diunggah di video aja. Nah ini kelompok agama ya, jangan malu biasa aja. Ya, saya Tiara sebagai ketua. Sini kelompok saya ada Tuantur, ada Amin, ada Zaida, terus ada Isma. Ini lagi sudah lama, terus ada itu juga lama. Keduanya ini proses sekolah saya lebih biasanya sekolah ini selesai. Ini saya sama Nazar Ini dengan kerja Bapak aku ini jadi bisa kerjasama ya. itu kegiatan hari pertama kami. Sekarang hari Sabtu tanggal 6 begitulah kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kedua kami diberi tempat. Terima kasih sebelumnya ya. Ini kita anggap selesai karena ini buat minggu lalu untuk mengingatkan kita pada proses pembuatan bom abu. Sebenarnya sudah ditampilkan pada minggu lalu. Silakan kita mulai dari kelompok satu. Silakan ke depan atau di tempatnya. Kayaknya akan di depan ya. Biar terlihat kami. Ya silakan untuk kelompok satu presentasikan hasil media propaganda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini kita ingin mempresentasikan Propaku. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sebagai ketua, ada saya sebagai wakil, Taufik Ismail,
Rasanya ada Amelia, di sebelahnya ada Deva. Kayaknya ada saya. Ya, lanjut. Kami akan mempresentasikan pamflet yang berjudul Keberagaman Ras dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di halaman pertama ada nama-nama anggota dari kelompok kita. Terus di halaman selanjutnya ada yang pengertian Bhinneka Tunggal Ika menurut para ahli, akan dibacakan oleh anggota kami. Perbedaan diciptakan agar kita berusaha lebih dalam belajar mencintai sesama. Selanjutnya ada, anggaplah perbedaan adalah sebuah warna, sehingga makin banyak perbedaan akan menjadi lebih indah. Yang selanjutnya ada definisi ras, penyebab keberagaman, terus contoh ras, warna kulit. Perbedaan merupakan keniscayaan. Kita wajib bersyukur dan menjaganya. Contoh ras di Indonesia. Evaluasi keberagaman ras dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika menurut para ahli. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai moto bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani keberagaman kehidupan. Meski keluarga Indonesia terdiri latar belakang suku, agama, ras hingga adat yang berbeda-beda, tapi semuanya sama yakni masyarakat Indonesia. Sejumlah perbedaan tersebut bukanlah halangan untuk menjadi satu. Keberagaman yang ada diharapkan dapat menyatukan masyarakat Indonesia, digunakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, juga menjadi pedoman untuk berjuang bersama-sama mencapai cita-cita bangsa dan negara. Indonesia adalah sebuah Bhinneka Tunggal Ika berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu Pancasila yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut Dr. Ika, anggaplah perbedaan adalah sebuah warna, sehingga makin banyak perbedaan akan menjadi lebih indah. Saling menghormati, berusaha mengalah apabila keadaan sedang sengit, mencoba berunding untuk mendapat pemecahan masalah, berupaya mencari jalan kedamaian, tidak saling menghina. Sudah cukup. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? ada yang ingin menanya? Ada pertanyaan? Kelompok tiga silakan disiapkan. Oh iya, ini ada di paketnya ini. Ya silakan kasih tepuk tangannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Sagia dari kelompok 3. Bagaimana pengaruh keberagaman ras terhadap budaya di Indonesia? Diulang pertanyaan. Bagaimana pengaruh keberagaman ras terhadap budaya di Indonesia? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah jelas. Diulang dulu. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja ras yang dominan di Indonesia? Sudah. Yang akan menjawab pertanyaan dari Dinda, kelompok 3. Bagaimana pengaruh keberagaman ras terhadap budaya Indonesia? Jawabannya, keberagaman ras di Indonesia memberikan kontribusi besar pada kekayaan budaya negara ini, tercermin dalam tradisi, kuliner, dan seni
ras ya? Oh ras ya. Banyak sekali ras di Indonesia, termasuk sampai ke makanannya juga berbeda. Sudah jelas ibu? Ibu ya silakan lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan Aisyah dari kelompok 2. Konteks apa saja ras yang dominan di Indonesia? Jawabannya, di Indonesia mayoritas penduduk adalah ras Melayu. Namun terdapat juga kelompok etnis lain seperti Jawa, Sunda, Batak, dan Sulawesi. Di negara Indonesia banyak ya. Enggak ya. Ada apa lagi? Ada 4 ya. Rudi merasa coba sawo matang bahasanya sawo matang putih dan hitam. Biasanya itu yang cermin. Kalau warna mata, nah warna mata nih ada berapa? Coklat, hitam. Nah, biru dari mana? Silakan. Kelompok 2 agama ya? Agama ya? Kita kasih tepuk tangan buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu media pop-up book berjudul Keberagaman Agama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya Tiara Dewi sebagai ketua, Novan sahabat saya sebagai wakil, lalu di ujung ada Amelia sebagai notulis, lalu ada Nabila, Najwa, Aisyah, dan Fikri. Silakan kalau tulis di tempatnya ya di ya silakan. Saya akan menjelaskan secara singkat tampilan dari media pop-up kami. Di halaman pertama ada nama-nama dari kelompok kami. Lalu di halaman pertama ada pengertian Bhinneka Tunggal Ika menurut para ahli. Ini ada gambar para agama-agama dari Indonesia. Lalu di sini ada penjelasannya. Di halaman selanjutnya pengertian beragama menurut para ahli. Di sini ada gambar orang-orang yang sedang demo atau kekerasan atas nama agama. Lalu di halaman selanjutnya mewujudkan semangat hidup bertoleransi. Lanjut lagi. Halaman berikutnya adalah contoh-contoh perilaku toleransi keberagaman agama. Nah, di sini ada juga sebuah gambar mana pada demo untuk memboikot produk-produk yang dari Israel. Halaman terakhir ada evaluasi keberagaman agama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Sejauh ini apa ada pertanyaan? Silakan mau bertanya. Bapak dulu ya. Nanti gantian itu gini ya. Bagaimana peran Bhinneka Tunggal Ika dalam membuat toleransi antar umat beragama di Indonesia? Ada lagi? Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sam dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika menciptakan ruang bagi setiap warga Indonesia untuk menjalankan keyakinan agama mereka tanpa diskriminasi? Tanpa diskriminasi ya. Jadi cukup bagus pertanyaan. Kasih tepuk tangan buat Sam. Ya, kasih tepuk tangan dulu semuanya. Pertanyaan Syem, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika menciptakan ruang bagi setiap warga Indonesia untuk menjalankan keyakinan agama mereka tanpa diskriminasi? Bhinneka Tunggal Ika menciptakan ruang bagi setiap warga Indonesia untuk menjalankan keyakinan agama mereka tanpa diskriminasi melalui penegakan hukum yang adil, pengakuan hak-hak agama, dan menghormati keberagaman keyakinan. Ya, cukup. Ya, lanjut. Siapa tadi yang bertanya? Ya, dikasih dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jamia Wani. Bagaimana peran Bhinneka
Bhinneka Tunggal Ika dalam memperkuat toleransi antar umat beragama di Indonesia? Jawabannya, Bhinneka Tunggal Ika berperan dengan menyebarkan pesan persatuan melalui pendidikan, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan agama. Ya, sudah cukup. Ya, ada lagi. Ya, masih. Ya, silakan. Ini. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai seorang siswa. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika kepada siswa. Gampang ya, bisa. Kasih tepuk tangan dulu dong, ya, silakan. Contoh gampangnya itu ya berteman. Saya sama Rafael ini berteman. Oh, gitu. Ya. Saya Islam, Rafael Buddha. Oh, jadi, ya, lanjut. Agama sama sekali nggak jadi penghalang buat kita jadi berteman. Agama tidak jadi penghalang, tidak untuk menghalang. Kalian disebut dong. Lanjut, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan pokok akbuk yang disuruh oleh Pak Dimas. Di sini sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alawi. Sebagai ketua, di samping saya ada Andra, di samping kiri saya ada Rizky, di sampingnya lagi ada Fani, dan Dinda, Elvira, sama Desi. Ini saya akan menjelaskan tentang kelompok yang sudah kita buat. Judulnya Keberagaman Suku dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di halaman selanjutnya ada judul dari kelompok 3, nama anggota. Kita kotak 7 orang. Terus di halaman berikutnya juga ada pengertian Bhinneka Tunggal Ika menurut para ahli. Halaman selanjutnya ada pengertian etnis atau suku menurut para ahli dan konflik yang terjadi di Indonesia. Kemudian di halaman keempat ada sedikit kata-kata dari Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono. Apapun agama, suku, etnis, dan asal daerahnya, kita satu bangsa Indonesia. Terus juga di halaman selanjutnya ada definisi keberagaman suku, ada gambarnya juga yang teman-teman sendiri bisa lihat. Kemudian di halaman selanjutnya ada analisa keberagaman suku di Indonesia menurut para ahli. Di halaman berikutnya ada kata-kata juga, tidak penting apapun sukumu atau agamamu. Gus Dur, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Di halaman berikutnya ada contoh baju dari suku Dayak. Bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh baju dari suku Dayak. Terus di halaman selanjutnya juga ada contoh baju dari suku Jawa. Kemudian ada evaluasi keberagaman suku dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika Janhana Dharma Manglura, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu, sebab semua yang baik tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang isinya bisa diperjelas oleh rekan saya. Penjelasan dari kami, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Malah silakan. Ada kelompok satu yang mau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani yang akan bertanya apa makna konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keberagaman suku di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Najwa Mulia dari kelompok 2. Berikan contoh konkret bagaimana keberagaman suku di Indonesia tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ulang dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi kelompok 1.
Jawabannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti bahwa meskipun Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, kita tetap satu sebagai bangsa yang bersatu dalam keragaman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa kelompok 2. Jawabannya itu salah satu contohnya adalah festival-festival budaya yang diadakan di berbagai daerah seperti perayaan Cap Gomeh di Singkawang atau Nyepi di Bali yang memperlihatkan keberagaman budaya dan adat istiadat suku-suku di Indonesia. Cukup ya, silakan diakhiri dan berikan apresiasi buat kelompok 3 kelompok juga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Itu belum di strapless ya. Ini bapak punya strapless, jadi nanti kalian strapless sebisanya dikumpulkan ke depan ya, dan pergantian. Di strapless pergantian dikumpulkan ke depan, dan yang belum isi LKPD nomor peserta didik silakan dikumpulkan. Tidak ada nomor lagi. Nomor berapa ya? 19 ya? 19. Yang penilaian kalian ya. Nomor media tanggal ini KPD-nya sudah selesai, silakan dikumpulkan dalam KPD-nya. Kalau yang sudah selesai, cuma 3 ya di situ ya. Cuma 3 gampang kan? Ada 3, itu ada yang suka juga sebenarnya. Kalau sudah selesai, kalian sudah mengerti, karena sudah dibahas semua di materi. Silakan kumpulkan ke depan, kembalikan penilaian antar temannya dan penilaian antar temannya yang pentingnya. Balikan ke saya sama yang KPD-nya. Itu mau kamu pilih gitu ya. Penilaiannya sama KPD-nya. Belum misi enggak. Kenapa saya tulis cuma 3 karena memang waktunya tidak akan cukup, karena presentasi waktu itu memakan waktu lama, makanya soalnya cuma 3, bagiannya 3, esainya 2, jadi cuma 5. Ya maka sebisanya. Terima kasih yang sudah seperti apa ya dari 2 ke 1, karena tadi jawabannya mudah, tetap semangat ya, tetap semangat. Terima kasih beda ya. Kita dengan kelompok 3 sampai kelompok 3. Tadi ada kendala apa kemudian kelompok 2 ya pas kebenaran berhenti ya, alhamdulillah. Tadi kelompok 2 ada tadi. Jadi kelompok 1 ya. Kelompok sedikit kena hujan ya, mohon maaf ya, karena memang gedungnya kita sebenarnya di sini. Terus kali untuk kelompok 3 tinggal 2 menit lagi ya, dia tepat. Ayo silakan dikumpulin dulu. Mengevaluasi ya, membuat simpulan sedikit tentang media pelaku. Coba minta dari satu kelompok, tadi bapak dulu ya, menunjukkan. Coba dari pengacak dari kelompok 3, tuh, coba evaluasi apa ketika ya anggotanya, coba evaluasi dari yang diam tadi, diam terus gitu. Siapa namanya? Siapa namanya? Bangun yang diam terus nggak nyampe presentasi, dia mau apa evaluasi dari ya. Perkenalkan nama saya Andra. Nah, Andra nih. Sikap menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi ini dapat diwujudkan dalam bentuk mengembangkan semangat persaudaraan bersama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Ya, menghargai sesama orang tanpa menilai berbeda. Ya, berikan tangannya, berada ya. Ya, luar biasa, tidak kenapa orang jadi malu apa gimana, nggak ada kebiasaan.
Iya, malu aja ya, kalau ngomong di tempat gak usah malu lagi ya. Itu pintar ya. Ya lanjut di kelompok 2. Lalu siapa yang ngomong? Ini yang belum ngomong. Ya, oh ini belum ngomong, tulis ya. Silakan. Cok. Evaluasinya. Nama saya Nadia Tuti. Evaluasi keberagaman agama dalam Merdeka Tunggal Ika toleransi menjadi dasar yang menciptakan seseorang saling dengan menerima khususnya sebagai harapan memungkinkan individu dari berbagai kepercayaan untuk itu mengucapkan secara Ya, untuk hidup secara damai. Ya, terima kasih. Itu juga bisa ngomong ya. Lanjut. Kasih tepuk tangan dulu buat Amel. Di kelompok 1 ya, 1 coba yang udah ngomong siapa? Ya, jangan yang udah ngomong, bapak yang belum ngomong. Ya itu apa? Coba evaluasinya. Ya boleh siapa aja yang belum ngomong. Bapak pengen lihat bisa ngomong. Alhamdulillah. Evaluasi keberagaman ras dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bukan Ya pelan, jangan cepet-cepet, tenang aja. Ya. Perkenalkan, nama saya Taufik. Taufik, ya, kenal diri. Evaluasi keberagaman ras dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bukan perbedaan kita yang menerima dan merayakan perbedaan identitas itu bukan juga. Ya. Masih ada satu kegiatan yaitu melakukan refleksi ya. Lihat di depan. Oke, kita refleksi ya. Pertama, peserta didik merasakan manfaat pada materi yang dilaksanakan pada hari ini. Buat Bapak ya, Bapak lihat semua orang bisa ngomong. Satu, ya, kasih tepuk tangan ya. Satu, semua orang di sini bisa ngomong, sepakat ya? Bapak, kasih tepuk tangan dari dia bisa ngomong. Dua, peserta didik dua peserta didik bisa memberikan beberapa peserta didik, tidak semua ya. Beberapa peserta didik di sini sudah dapat mengevaluasi. Evaluasi buat peserta didik. Pertama, apa manfaat yang kalian merasakan pada keberagaman agama ras dan suku? Coba Desi. Manfaat yang kalian rasakan pada materi keberagaman agama dan seterusnya. Desi. Perkenalkan, nama saya Desi Aulia Melati. Menurut saya pribadi ya Pak, dari materi tersebut kita bisa belajar bahwa kita bisa hidup berdampingan walaupun berbeda suku dan bisa mengatasi perbedaan dengan bertoleransi. Nah, kita bisa mengatasi perbedaan baik. Ya, yang kedua, ya. Apakah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran keberagaman agama dan suku? Siapa yang bisa? Anggi, coba. Apa yang kalian pahami? dapat menjadi sumber kekuatan dan kekayaan bagi negara, menghormati perbedaan dan menghindari diskriminasi berdasarkan suku, agama, dan ras atau golongan merupakan langkah kunci untuk mencapai masyarakat yang adil dan harmonis. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan harmonis, kita harus menghargai setiap agama, suku, dan ras. Jadi sudah terjawab ya. Yang ketiga, ini ada nomor 3. Apakah kalian mengerti materi pembelajaran keberagaman agama dan suku? Mulai dari agamanya aja. Ya, nama saya Nopal dari kelompok 2. Jadi kesimpulannya adalah agama tidak menjadi penghalang kita untuk saling bersatu, tidak menghalangi kita untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Tidak untuk menghalangi dalam berinteraksi. Jadi agama itu bukan menghalang kita untuk berinteraksi. Hanya pada hal-hal yang terpenghalang aja kita tidak boleh berinteraksi. Oke? Ya, terima kasih buat semuanya. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Dan kita sebelum pulang, Bapak pesan dan tetap nanti kita hati-hati di jalan, jangan sampai KM alami mangga boleh dimulai. Mari kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Terus ada waktu yang kasih, berdoa dimulai. Memberi salam.
kembali ke rumahnya masing-masing. Silakan.